pedagang bensin yang ada di sekitaran sini. Nah, sebelumnya izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Franziro Keisaki dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfaza Felicia dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Valendra Siaratu dari absen 32. Dan saya Dalva Putri Wijaya dari absen 11. Oke, tanpa berlama-lama, ikuti kami ya. Permisi mas. Iya. Kami ada tugas sekolah, tugas ekonomi, mewawancarai tentang bensin. Boleh mas? Boleh kok. Oke. Mau tanya ya mas ya? Iya. Ini kan mas jual bensin kayak per hari itu sekitar berapa liter terjual, terus sama berapa liter per 1 liternya harganya? Kalau satu hari biasanya main paling habis itu 200 liter. Jadi sekitar 200 liter. Iya, gitu. perkiraan 200 liter. Terus harga per liternya 12.000. Sekitar 20.000. Jadi kayak per liter itu 24.000 gitu. 24.000. Oke. Jadi saya mau tanya, untuk pendapatan perharinya itu kisaran berapa, Mas? Pendapatan per harinya minimal 1.500.000. Itu minimal. Iya, minimal. Kalau habis semua, Kalau habis semua sih bisa di atas 1.500.000. makasih, Mas. Iya. Kan dulu kan ada berita kenaikan harga ya bensin. Iya. Nah sebelum itu berapa liter yang terjual? Kalau Kira-kira? agak menurun ya. Kalau dulu ya kalau dibanding sama sekarang agak menurun juga. Soalnya harga BBM kan agak naik ya. Kalau dulu kan 7.000 berapa gitu, sekarang mainnya 12. Selanjutnya kan gini ya Mas, tadi yang sekarang kan adanya kenaikan kan jadi 12.000. Nah dulunya kan 7.000. Nah itu pendapatan dulunya itu berapa? Sama bensin yang terjual dulunya itu berapa liter? Dulunya main 100 lah, 200 ke atas bisa masih ada. Kalau sekarang bisa menurun Mbak, main 200 kadang itu nggak habis. Main 150 lah, polnya itu udah habis satu hari. Gitu, jadi menurun. Iya. Kalau yang dulu bisa main 2 jutaan ke atas. Kalau yang masih yang 7.000. Kalau yang sekarang sudah 2 juta ke bawah. Apa sih yang Iya. Dapat dilihat dari tata tersebut, dapat diketahui jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Karena ini sesuai dengan hukum permintaan. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan suatu barang itu juga akan meningkat. Jika sebaliknya, jika harga dari suatu barang itu menurun, maka jumlah barang yang akan diminta juga akan menurun. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus yang telah diberikan. Pada saat harga stroberi per kilo menunjukkan harga Rp30.000, pemilik kebun di Batu, Malang menawarkan pada supermarket sebanyak 25 kg dan ternyata permintaannya sebanyak 35 kg. Ketika harga naik menjadi Rp50.000 per kilo, pemilik kebun menawarkan sebanyak 40 kg sedangkan permintaannya turun menjadi 25 kg per hari. Dari pernyataan tadi dapat diketahui bahwa harga awal atau bisa disebut dengan P1 seharga Rp30.000 per kilogram dengan permintaan awal sebanyak 35 kg dan penawaran sebanyak 25 kg. Untuk P2 seharga Rp50.000 per kilogram dengan permintaan 25 kg dan penawaran 40 kg. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Untuk mencari fungsi permintaan dari kasus tersebut, kita perlu menggunakan rumus, yaitu P min P1 atau harga dikurangi harga yang awal per P2 min P1. Harga yang terakhir dikurangi harga yang awal, sama dengan Q min Q1 atau jumlah dikurangi jumlah awal dibagi Q2 min Q1, yaitu jumlah
akhir dikurangi jumlah yang awal. Maksud di sini karena saya akan menjelaskan fungsi permintaan, maka Q atau kuantitinya yaitu permintaan. Oke, selanjutnya memasukkan data yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi ke rumus tersebut, yaitu P min 30.000 dibagi 50.000 dikurangi 30.000 sama dengan Q min 35 dibagi 25 dikurangi 35. Hasilnya P min 30.000 per 20.000 sama dengan Q min 35 per min 10. Nah, dari sini kita akan mengalihkan silang dari min 10 dikalikan dengan P min 30.000 dan 20.000 dikalikan dengan Q min 35. Min 10 dikali P sama dengan min 10P. Min 10 dikali min 30.000 hasilnya plus 300.000. Nah, min 10P plus 300.000 ini ditaruh di ruas sebelah kiri. Sama dengan 20.000 dikali Q sama dengan 20.000 Q. 20.000 dikali min 35 sama dengan min 700.000 ditaruh di ruas sebelah kanan. Nah, selanjutnya 300.000 yang ada di ruas kiri akan dipindah ke ruas kanan menjadi minus, yaitu min 10P sama dengan 20.000 Q dikurangi 700.000 dikurangi 300.000. Min 10P sama dengan min 20.000 dikurangi 1 juta. Nah, untuk hasilnya, untuk mencari P atau harga permintaan PD, itu kan dari min 10P ya. Nah, itu min 10-nya harus dibagi sama rata agar bisa mendapatkan harga permintaan. Dibagi min 10 hasilnya PD sama dengan min 2000 Q plus 100.000. Nah, untuk yang PD sudah ketemu nih hasilnya. Sekarang kita akan mencari yang Q atau kuantitinya. Untuk mencari Q-nya langsung saja dari min 10P plus 300.000 sama dengan 20.000 min 700.000 itu dibalik. Jadi yang Q itu sekarang di ruas sebelah kiri, yaitu 20.000 Q min 700.000 sama dengan min 10P plus 300.000. Nah, min 700.000 ini ditaruh ke ruas sebelah kanan menjadi plus, yaitu 20.000 Q sama dengan min 10P plus 300.000 plus 700.000. 20.000 Q sama dengan min 10P plus 1 juta. Nah, untuk mendapatkan hasil Q-nya, Q permintaannya, maka harus dibagi sama rata dengan 20.000. Nah, hasilnya QD sama dengan minus 0,0005P plus 50. Untuk pembuatan kurva permintaan, kita harus memisalkan P sama dengan 0 dan memisalkan Q sama dengan 0. Nah, langsung saja dari fungsi yang sudah kita dapatkan tadi, fungsi permintaan itu, kita misalkan dengan 0. Yang pertama, P sama dengan min 2000 Q plus 100.000. Nah, P-nya ini dimisalkan dengan 0, jadi 0 sama dengan min 2000 Q plus 100.000. Min 2000 Q-nya ini dipindah ke ruas sebelah kiri menjadi 2000 Q. 2000 Q sama dengan 100.000. Untuk mendapatkan Q-nya, maka Q sama dengan 100.000 dibagi dengan 2000. Q hasilnya sama dengan 50. Nah, 50 ini kan Q ya. Untuk pembuatan titik kurvanya sendiri itu dari P, Q. Maka dari itu, karena kita sudah mendapatkan Q-nya, jadi dan P-nya dimisalkan menjadi 0, maka 0 titik kurvanya sama dengan 0,50. Nah, sekarang kita akan menemukan titik kurva dari P-nya. Menggunakan fungsi yang sama, yaitu P sama dengan min 2000 Q plus 100.000. P sama dengan min 2000 dikalikan 0, karena Q dimisalkan sebagai 0. Dikalikan 0 plus 100.000. P sama dengan 100.000. Jadi hasilnya untuk titik kurvanya yaitu 100.000,0. Selanjutnya, untuk gambar kurvanya seperti ini, yaitu 100.000,0 tadi ditaruh di garis pada garis vertikal. Sedangkan untuk yang 50-nya, 0,50-nya tadi diletakkan di garis horizontal. Dan hasilnya seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Untuk
mencari fungsi penawaran, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama dengan, maksudnya per Q2 min Q1. Langsung saja kita masukkan dari data yang awal tadi ke dalam rumus, yaitu P min 30.000 per 50.000 dibagi 30.000 sama dengan Q min 25 per 40 min 25. Karena kita mencari fungsi penawaran, maka kita kuantitinya yaitu kuantiti yang penawaran. Dilanjutkan, P min 30.000 per 20.000 sama dengan Q min 25 per 15. Nah, selanjutnya kita kalikan silang seperti tadi, yaitu langsung saja 15P min 450.000 sama dengan 20.000 min 500.000. Min 450.000-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus, yaitu 15P sama dengan 20.000 Q minus 500.000 plus 450.000. 15P sama dengan 20.000 Q minus 50.000. Untuk mencari harga penawarannya, maka kita bagi semua dengan 15. Hasilnya PS atau harga penawaran sama dengan 1.333 Q minus 3.333 Q. Jadi sudah kita temukan untuk fungsi harga penawaran. Selanjutnya kita akan mencari fungsi dari jumlah penawaran. Langsung saja seperti tadi kita pindah ke ruas sebelah kiri. 20.000 Q minus 500.000 sama dengan 15P min 450.000. Min 500.000 kita pindah ke ruas sebelah kanan. 20.000 Q sama dengan 15P minus 450.000 plus 500.000. 20.000 Q sama dengan 15P plus 50.000. Hasilnya, agar kita mendapatkan jumlah penawaran, maka kita bagi sama rata dengan 20.000. Hasilnya, IS atau jumlah penawaran sama dengan 0,00075P plus 2,5. Selanjutnya yaitu pembuatan kurva penawaran. Sama seperti tadi, P kita misalkan dengan 0 dan Q kita misalkan dengan 0. Langsung saja, dari fungsi yang penawaran tadi, P sama dengan 1.333 Q minus 3.333 Q. Dan terus P kita ganti dengan 0, yaitu 0 sama dengan 1.333 Q minus 3.333 Q. Nah, 1.333 Q ini kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi minus, yaitu minus 1.333 Q sama dengan minus 3.333 Q. Untuk hasilnya, Q sama dengan minus 3.333 Q dibagi minus 1.333 Q. Hasilnya yaitu 2,5. Untuk titik kurvanya yaitu 0,2,5. Selanjutnya kita mencari titik kurva yang harga. Langsung saja, P sama dengan 1.333 Q minus 3.333 Q. P sama dengan 1.333 Q 1.333 dikalikan dengan 0. Karena Q dimisalkan menjadi 0. Langsung minus 3.333 Q. P sama dengan minus 3.333 Q. Untuk titik kurvanya yaitu minus 3.333 Q, 0. Untuk pembuatan kurvanya yaitu minus 3.333 Q kita letakkan di garis yang vertikal, sedangkan 2,5 kita letakkan pada garis horizontal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan. Bagaimana sih cara menentukan titik keseimbangan? Nah, jadi begini. Kami sudah mendapatkan angka-angkanya, yaitu PD ketemu min 2000 Q plus 100.000, sedangkan PS-nya kami sudah ketemu 1.333 Q min 3.333. Nah, PD kita pakai rumus PD sama dengan PS. Nah, bagaimana sudah kami temu tadi, kita masukkan saja min 2000 Q plus 100.000 sama dengan 1.333 Q min 3.333. Lalu kita pindahkan ruas, yaitu yang sama kita pindahkan ya. Jadi kita kelompokkan yang sama dengan yang sama. Nah, min 2000 Q
min 1333 sama dengan min 3333 min 100.000. Lalu min 3333 sama dengan min 103 333. Nah, lalu Q sama dengan min 103 333 per atau kita bagi min 3333, yaitu Q ketemu 31. Nah, untuk mencari P-nya kita masukkan saja angka tadi, karena angka tadi sudah kita ketahui. Nah, P sama dengan min 2000 Q plus 100.000. P sama dengan min 2000. Karena Q sudah ketemu 31, maka kita masukkan saja min 2000 dikali 31 plus 100.000, yaitu P ketemu 38.000. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya membuat kurva titik keseimbangan. Nah, bagaimana? Jadi, untuk di bagian garis vertikal itu kita namai P, sedangkan untuk horizontal kita namai atau kita sebut garis tersebut itu garis Q. Lalu untuk garis P ada angka-angka seperti 30.000, 35.000, 38.000, 70.000 hingga 100.000. Dan untuk yang bawah yaitu minus, seperti minus 1.000, minus 2.000, minus 3.000, dan minus 4.000. Nah, untuk bagian yang garis Q tadi terdapat angka 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 1, 40, 45,50. Nah, lalu angka 100.000 dengan 45,5 kita tarik garis sehingga membentuk kurva permintaan. Nah, selanjutnya angka min 3.333 dengan angka 38.000 kita tarik garis lagi sehingga membentuk kurva penawaran. Nah, lalu terdapat titik keseimbangan yang berada pada kurva tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari elastisitas dari permintaan dan penawaran. Nah, untuk sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya delta Q sudah ketemu 10, sedangkan delta P 20.000. Untuk P awalnya 30.000, sedangkan P akhir yaitu ke 35. Nah, kita memakai rumus E sama dengan delta P Q per delta P dikali P awal per P akhir. Nah, E sama dengan 10 per 20.000 dikali 30.000 per 35.000. E sama dengan 300.000 per atau dibagi 700.000. E sama dengan, kita perkecil jadi 3 per 7 atau sama dengan 0,42. Yang artinya ini termasuk jenis inelastis. Nah, selanjutnya untuk penawaran kita sudah mengetahui angkanya, bahwasanya delta Q ketemu 15, sedangkan delta P sudah ketemu 20.000, dan untuk P awal 30.000, dan untuk Q awal kita sudah ketemu 25. Nah, untuk itu sama, rumusnya sama, yaitu E sama dengan delta Q per delta P dikali P awal per Q awal. Nah, kita masukkan saja angka-angka tadi, yaitu E sama dengan 15 per 20.000 dikali 30.000 per 25. E sama dengan 450.000 per 500.000. E sama dengan 45 per 50. Kita perkecil ya, menjadi tadi kita perkecil. Nah, untuk selanjutnya kita rubah menjadi angka desimal, yaitu 0,9, yaitu inelastis. Setelah dari penjelasan yang telah kami sampaikan adalah untuk hasil wawancara, yaitu harga awal 7.000 dengan penawaran sebanyak 100 liter dan permintaan 285 liter. Harga tersebut mengalami kenaikan karena adanya faktor perintah dari pemerintahan pusat, naik menjadi 12.000 dengan penawaran yang ikut naik menjadi 200 liter. Tetapi permintaan turun menjadi 125 liter. Dengan begitu, hukum permintaan ini sesuai dikarenakan jika barang tersebut harganya naik, maka
jumlah permintaan akan menurun. Begitu juga hukum penawaran yang sesuai, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah penawaran juga ikut naik. Berikutnya untuk kasus yang telah diberikan hasil data tersebut yaitu dengan harga awal 35.000, permintaan 35 kg serta penawaran 25 kg mengalami kenaikan menjadi 50.000, maka permintaan menurun menjadi 25 kg dan penawaran naik menjadi 40 kg. Untuk mencari titik keseimbangan dari kasus tersebut, maka yang pertama kita harus mencari fungsi dari permintaan dan penawaran. Setelah ditemukan, selanjutnya kita mencari titik keseimbangan dengan rumus PD sama dengan PS dan PQ QD sama dengan QS. Selanjutnya kita membuat kurva dari fungsi tersebut dengan permisalan. Setelah kurva didapatkan, maka kita dapat mengetahui hasil titik keseimbangan. Untuk hasil titik keseimbangan didapatkan yaitu dengan P, price, dengan harga didapatkan minus 3.333 dan Q, quantity atau jumlah didapatkan sebesar 2,5. Untuk hasil elastisitas dapat diketahui dengan elastisitas permintaannya. Hasilnya 0,42 yaitu inelastisitas serta penawaran dengan hasil 0,9 yaitu inelastisitas.